wasjudu lillahilladzi khalaqahunna, dan sujudlah kepada zat yang menciptakan itu semua. Yang di ayat ini sebut 4, yaitu al-lail, an-nahar, asy-syams, al-qamar. Sujudlah kepada yang menciptakan itu semua, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu benar-benar ingin beribadah, ingin menghambakan dirimu, hambakanlah kepada pencipta langit dan bumi, pencipta malam dan siang, pencipta matahari dan bulan. Tetapi fa in istakbaru, jika kalian sombong, enggak mau sujud, enggak mau tunduk, falladzina inda rabbika yusabbihuna bil-laili wan-nahar, maka ada makhluk-makhluk lain yang ada di sisi Tuhanmu, mereka senantiasa bertasbih di waktu malam dan siang. Di sini tafsirannya, fa in istakbaru an qawli qaulika ya Muhammadu fin nahyani sujud lisyams wal qamar fada'hum. Jika mereka tidak mau menerima ucapanmu ya Muhammad di dalam larangan, ketika kau melarang mereka untuk sujud kepada makhluk, sujud kepada langit, sujud kepada matahari dan bulan, maka biarkan mereka. Fada'hum wa sya'nahum, biarkan mereka. Fa inna lillahi ibadan ya'budunahu, karena Allah masih memiliki hamba-hamba lain selain manusia yang bersedia senantiasa beribadah kepada Allah, minal malaikat, dari kalangan malaikat, yang ibadahnya mereka tidak pernah berhenti, la yafturun. Ada malaikat yang kerjanya sujud saja dari dicipta sampai sekarang, sampai kiamat nanti sujud saja. Ini model begini, sujud baru nyemek dong udah diangkat. Ya, ada yang kerjanya bertasbih saja, membaca tasbih terus. Kita suruh baca tasbih pagi 100, sore 100 saja, udah jalan belum itu? Udah jalan belum itu? Kadang di jalan, kadang kagak. Kalau lagi susah jalan, kalau lagi senang mulu enggak. Kan istighfar 100, tasbih 100, sholawat, terus jalan belum itu? Alhamdulillah, hanya di jalan. Nah, lebih tenang hidup bentar. Jadi kalau kamu, mereka itu tetap enggak mau ngikutin omonganmu, wahai Muhammad, kata Allah, untuk kau ajak mereka beribadah, tunduk ibadah kepada pencipta langit dan bumi, kepada aku, ya bisa biarkan saja. Toh Allah punya hamba-hamba lain. Kalau bicara penghambaan, ini maksudnya begini, karena manusia ini seringkali dalam benak pikirannya, ini saya mau luruskan sama ibu ini, nanti pendekatan iman kita. Kalau kita disuruh ibadah, sujud, ibadah ke Allah, baca tasbih, baca takbir, sholawat, segala macam, ada kesan kayaknya Allah butuh dipuji gitu, ya kan? Pujilah Allah, seolah-olah kan ada kesan Tuhan butuh pujian. Itu yang mau dihilangkan itu. Kalau ada manusia berpandangan seolah-olah kita disuruh sujud sama Allah, suruh sholat, suruh ibadah, Allah butuh sama kita, maka dijawab lewat ayat ini. Kalau pandanganmu menyatakan bahwa disuruh ibadah itu Allah butuh sama kamu, kata Allah, nggak butuh gua mente, anak nggak butuh sama kalian nih manusia. Anak punya malaikat-malaikat yang ibadahnya jauh lebih baik dari kalian. Yang tadi bilang sujudnya aja karena nempel doang tuh jidat udah diangkat. Baca tasbihnya 3 aja juga nggak jelas, ya kan? Embar, kan gitu kan? Nggak jelas. Ada malaikat yang yusabbihuna bil-laili wan-nahar la yafturun. Mereka bertasbih, bertahmid, la yafturun, nggak putus-putus, gitu. Kalau ngomong penyembahan itu dimaknai semacam itu, nggak butuh Allah sama ibadah kita. Gitu, paham ya? Jadi jangan menganggap kalau kita ibadah itu Allah butuh sama kita. Enggak, kita yang butuh ke Allah.
Karena hidup ini tidak akan pernah ada tanpa kasih sayang Allah. Hatta orang kafir, mereka nggak bisa hidup tanpa kasihnya Allah. Mereka dikasih hidup tuh napas, kan sama. Orang beriman dikasih napas, mereka juga kasih napas. Ya, Allah yang mengatur tuh sistem itu. Apa yang dikasih napas kita doang orang beriman. Nah, orang kafir juga dikasih. Bumi melata, kita berjalan dikasih gitu. Semua. Tidak ada makhluk yang bisa hidup tanpa kasih sayang Allah. Nah, kita ingin menjaga kesinambungan kasih sayang itu kepada Tuhan karena kita butuh itu. Kita merasa butuh, mereka nggak merasa butuh dengan Tuhan atau Tuhannya yang tidak yang dia maksud. Itu urusan dia. Kita ini ibadah bukan karena Allah yang butuh, justru karena kita. Jadi tunjukkan iftiqarnya kita ilallah. Gitu. Nahnu fakir, nahnu fuqara. Kita ini fakir kepada Allah. Kita butuh. Allah yang maha kaya. Sama orang kaya disuruh sedekah, emang Allah nggak bisa ngasih makan orang susah, pakai kudu nyuruh-nyuruh orang kaya sedekah gitu. Jangan beranggapan bahwa Allah butuh harta kita. Enggak. Uang punya Allah semua itu kalau besok dicabut juga dalam sekejap bisa nggak itu? Sekali satu percikan api itu malam dibikin luluh lantah rumahnya, berangkasnya kebakar semua, sertifikatnya ludes semua, ngomong apa? Usahanya dalam satu masa sahamnya ambruk, bubar tuh perusahaannya, sekejap Allah bisa. Jadi kita disuruh sedekah juga karena kita butuh Allah. Untuk menunjukkan bahwa Allah telah baik kepada kita, kita harus membalas kebaikan Allah. Yang balasan kita kepada Allah itu nggak seberapa dibandingkan harapan dan apa yang kita dapat balik dari Allah. Harapan kita dikasih pahala, harapan kita nanti tidak mati masuk surga, kan gitu. Harapan kita selamat di dunia. Padahal sembahyang cuma 2 rakaat udah kayak burung sawaliti. Oh, harapannya mah Jawa surga. Sedekahnya dipirit-pirit 2000 perak yang lecek. Harapannya mau gede bener tuh. Pengen rezekinya ditambah 2 miliar gitu kan. Nanti mati dapat taman surga yang luasnya arduh samawati wal ard. Padahal 2000 perak lecek. Di sini beli tanah ya gak dapet. Pengen dapat surga yang seluas itu gitu. Ya. Ya tapi biar saja, nggak apa-apa. Allah cuma mau lihat kita, kepatuhan kita menjalankan perintahnya. Itu yang penting. Itu yang Allah mau lihat. Maka kata Allah, ayyukum ahsanu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menciptakan kematian dan kehidupan supaya Allah uji kamu. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya? Bukan paling banyak, paling baik. Kalau paling banyak udah kalah banget kita, kalah udah. Umat-umat lain umurnya ratusan tahun. Kita 60 tahun aja udah otek tuh dengkul. Ya. Kesumetnya Quran matanya udah rabun. Berapa kali ngucek tuh mata. Gitu. Makanya yang Allah mau nilai ahsanu, yang terbaik, yang paling berkualitas. Maka kita persembahkan ibadah kita dengan baik. Gitu. Ya, paham maksudnya? Jadi kalau orang-orang disuruh ibadah ada kesan Allah butuh, enggak, Allah nggak butuh sama kita kok. Yang pasti Allah sayang sama kita, sehingga Allah turunkan Nabi buat bimbing kita, Allah turunkan kita buat pedoman kita. Di sini kata Allah, ada hamba-hamba Allah berupa malaikat yang yusabbihuna lahu billaili wan nahar wa hum la yas'amun, ay la yafturun. Mereka nggak pernah bosan, nggak pernah putus-putus terus.
wa hum la yas'amun. Itu dalam bacaan sa'i kita itu di putaran sa'i yang ketujuh tuh kalau nggak salah itu ya, waktu kita sa'i, Allahumma ma abadnaka haqqa ibadatik, Allahumma ma habidnaka haqqa hamdik, gitu kan, ada doa kita begitu. Ya Allah, kami ini tidak bisa beribadah dengan sebaik-baiknya ibadah. Itu mengambil ucapan para malaikat di langit yang hidupnya begitu, taat terus kepada Allah, nggak pernah maksiat, yang tasbih-tasbih, yang tahmid-tahmid, yang ruku ya ruku, yang sujud ya Allahumma ma sajadnaka haqqa sujud gitu ya, ma abadnaka haqqa ibadah, Allahumma ma syakarnaka haqqa syukri, ya Allah kami tidak bisa bersyukur dengan syukur yang sebenarnya. Kita ngambil itu ucapan itu. Malaikat aja nggak pernah berhenti ibadahnya, masih begitu ngomongnya.